untuk melindungi pria yang paling kucintai. Saat dia paling mencintaiku, aku menabrak ibunya dengan mobil hingga tewas. Karena itu, dia hanya bisa menahan sakit dan menjebloskanku ke penjara atas tuduhan pembunuhan berencana. Setelah 5 tahun, aku keluar dari penjara. Hal pertama yang kulakukan bukanlah untuk meminta maaf padanya, melainkan pergi ke pusat layanan pemakaman langit. Karena di penjara aku didiagnosis kanker. Kini, hidupku hanya tersisa sebulan lagi. Aku tidak mau dia tahu kebenaran tentang aku menabrak ibunya saat itu, dan hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah seumur hidupnya. Jadi aku akan membawa rahasia ini dan meninggalkannya selamanya. Tuan Fang, ini layanan pemakaman langit yang Anda pesan. Setelah Anda meninggal, jenazah Anda akan kami kirim ke Tian Shan untuk upacara pemakaman langit. Anda perlu membayar uang muka terlebih dahulu. Sisa pembayarannya harus dilunasi dalam waktu setengah bulan. Aku mengangguk. Dari saku celana jeansku yang sudah pudar, aku mengeluarkan sebuah kantong plastik berisi uang kertas dan koin yang sudah lama kutabung di penjara. Kuhitung berulang kali, baru bisa membayar uang muka dengan susah payah. Aku masih ingat bertahun-tahun yang lalu, aku dan Bai Ningbing pernah berjanji bahwa kami akan menikah di Tibet nanti, membiarkan semua dewa di Tian Shan menyaksikan cinta kami yang abadi. Kini, janji pernikahan itu tak mungkin lagi terwujud. Biarkan aku beristirahat selamanya di tanah suci itu. Anggap saja sebagai sebuah penghiburan. Biaya pemakaman langit tidaklah murah untuk melunasi sisa pembayarannya. Setelah keluar dari lembaga itu, aku pun pergi ke klub malam untuk melamar sebagai pelayan. Aku punya catatan kriminal, jadi tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak. Dan tempat itu adalah tempat hiburan terkenal di Jinbei. Gaji pelayannya pun tidak rendah. Seseorang memberiku beberapa instruksi, lalu langsung memberiku seragam, dan memintaku mulai bekerja malam itu juga. Setelah pelatihan singkat, aku membawa anggur masuk ke ruang VIP di samping. Lampu di dalam ruangan itu remang-remang. Banyak tuan muda dan nona bangsawan sedang bermain permainan. Aku meletakkan botol anggur dan hendak berbalik untuk pergi. Suara yang paling kukenal itu tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Tubuhku menjadi kaku. Seluruh tubuhku terpaku di kejauhan. Benar saja, di sofa di posisi utama, duduklah Bai Ningbing yang menang menjadi pusat perhatian. 5 tahun berlalu, penampilannya tidak berubah sedikit pun. Hanya saja ada sedikit aura dingin yang membuat orang asing tak berani mendekat. Aku tak bisa menahan diri untuk meliriknya lagi. Baru kusadari dia sedang bersandar di pelukan seorang pria. Dan pria itu adalah sahabat terbaikku, Xiao Chosheng. Keduanya sepertinya sedang membicarakan pernikahan. Pernikahannya akan sesuai dengan seleramu. Diadakan di gereja tepi pantai. Gaun yang dirancang desainer terakhir kali. Kalau kamu tidak suka, aku akan mengatur orang untuk membuatnya lagi. Semuanya berdasarkan seleramu. Mendengar suara yang akrab itu, pikiranku tanpa sadar kembali ke 5 tahun yang lalu. Hanya sedikit lagi, aku bisa menjadi mempelai pria Bai Ningbing. Kami adalah teman masa kecil, tumbuh bersama sejak kecil. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, dan Bai Ningbing lah yang menemaniku melewati masa-masa sulit itu. Dia pergi sekolah, aku yang mengantarnya dengan sepeda. Aku dibully, dia yang membelaku. Saat sakit, dia juga yang merawatku dengan sabar. Setelah itu, kami jatuh cinta secara alami. Selangkah demi selangkah menuju pelaminan. Hingga malam sebelum pernikahan, aku menabrak ibu Bai Ningbing dengan mobil hingga tewas. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Mata Bai Ningbing memerah karena darah. Dia seperti orang gila mendorongku ke sudut dinding. Menanyaiku kenapa. Apa aku punya alasan tersembunyi? Aku belum pernah merasa begitu putus asa. Aku mengangkat kepala dan tersenyum. Tidak ada alasan tersembunyi. Siapa suruh dia melihatku tidur dengan wanita lain? Dia mengancam akan memberitahumu. Aku marah dan menabraknya dengan mobil hingga tewas. Aku tidak akan pernah lupa tatapan mata Bai Ningbing padaku saat itu. Kemarahan, kebencian, dan kekecewaan bercampur aduk, seperti jaring yang rapat, yang menjeratku hingga aku hampir mati lemas. Pada akhirnya, Bai Ningbing sendiri yang mengirimku ke penjara. Sebagai akhir dari segalanya,
Selama 5 tahun di penjara, aku berulang kali berpikir, jika aku mengatakan yang sebenarnya, kita mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang. Tapi akal sehatku mengingatkanku untuk tidak melakukannya. Karena Ibu Mai sudah lama menderita depresi berat. Menjelang pernikahan kami, penyakitnya kambuh. Pikirannya kacau. Dia salah mengira pengawalnya adalah ayah bayi dan berhubungan badan dengannya. Saat itu, aku baru saja ada urusan tentang pernikahan dan ingin berdiskusi dengan Bening Bing. Tak disangka aku malah melihat kejadian itu. Ibu bayi sadar kembali dan sangat menyesal. Dia menangis dan memohon padaku untuk tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Meskipun aku bimbang, akhirnya aku menyetujui permohonannya. Tapi tak disangka, setelah aku keluar dan menyalakan mobil, Ibu Bai masih tidak bisa berpikir jernih. Dia menabrakkan kepalanya ke mobilku. Bai Ningbing sejak kecil adalah primadona. Jika skandal ibunya ini tersebar, akan membawa pukulan telak baginya dan keluarga Bai. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang di lingkaran kami akan memandangnya. Mungkin identitasnya bahkan akan diragukan. Jadi demi Bening Bing, aku hanya bisa menelan kepahitan ini sendirian dan menanggung semuanya. Dan sekarang aku menderita penyakit mematikan. Jadi semakin tidak ada gunanya mengatakan yang sebenarnya. Karena pria yang kucintai membenciku. Biarkan saja dia terus membenciku seperti ini. Dengan begitu, saat aku pergi, aku bisa pergi dengan tenang, tanpa beban apapun. Aku gemetar dan baru saja akan pergi. Tiba-tiba seseorang dari belakang memanggil namaku. Fang Yuan, kamu sudah bebas. Aku terkejut. Aku tidak berani menatap saat kalimat itu diucapkan. Tatapan tajam dari posisi utama datang menghujam. Baru saja akan pergi. Seseorang menjulurkan kakinya dan menyandungku saat aku hendak keluar. Aku tidak waspada dan terjatuh dengan keras ke lantai. Beberapa botol anggur di meja kopi ikut terjatuh dan pecah. Tanganku juga tergores beberapa luka. Darah segar terus mengalir. Ruangan itu seketika dipenuhi gelak tawa. Semua orang berdiri dan menatapku. Dalam keadaanku yang menyedihkan. Fang Yuan, benar-benar kamu. Kamu baru saja keluar dari penjara, sudah bekerja. Benar-benar pekerja keras. Ya, aku menunduk tanpa bicara. Hanya menekan lukaku yang terus berdarah. Orang itu melanjutkan. Kenapa diam saja? Kamu menumpahkan anggur kemana-mana. Cepat bersihkan untukku. Ingat, bersihkan sambil berlutut. Terdengar lagi gelak tawa. Aku hanya bisa mengambil lap dari celamaku. Berlutut di lantai. Berulang kali membersihkan tumpahan anggur itu. Aku tidak mengangkat kepala. Tapi, aku bisa merasakan tatapan penuh benci dari Bening Bing yang dingin mendarat di tubuhku. Seperti pisau tajam yang tergantung di atas kepalaku. Siap memberikan pukulan mematikan kapan saja. Dia begitu membenciku. Melihatku disiksa. Seharusnya dia lebih bahagia dari siapapun. Kan tanda tanya. Setelah buru-buru selesai membersihkan tumpahan anggur, aku hendak berdiri dan pergi. Tapi orang di depanku tidak mau melepaskanku begitu saja. Mau pergi begitu saja. Anggur yang kamu pecahkan ini sangat mahal. Kamu mau ganti rugi pakai apa? Aku mengepalkan tanganku dengan bingung. Bahkan tidak berani mengangkat kepala. Maaf, aku sungguh tidak sengaja. Hanya dengan kata maaf mau selesai, kamu juga tidak akan mampu menggantinya. Begini saja, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Asal kamu merangkak di bawah selangkanganku. Masalah ini kuanggap selesai. Setelah orang itu selesai bicara, dia menyeringai dan meletakkan satu kakinya di atas bangku. Menatapku dengan pandangan mengejek. Semua orang tertawa, terbahak-bahak. Lalu serempak bersorak. Merangkak, merangkak. Aku hanya merasa pipiku panas membara. Tatapan mengejek mereka seperti pisau menusuk punggungku. Aku tidak bisa lari. Aku tidak punya uang untuk ganti rugi. Dan orang di depanku ini jelas-jelas sedang membalas dendam untuk Bening Bing. Kalau aku tidak merangkak, pasti ada cara lain untuk membalasku. Selama 5 tahun di penjara, harga diri bagiku sudah tidak ada artinya lagi. Pandanganku menjadi kabur. Aku hampir menggigit bibirku hingga berdarah. Akhirnya, di depan semua orang, aku berlutut di hadapan pria itu. Tepat di depannya, saat aku membungkuk dan bersiap merangkak di bawahnya.
Meja kopi tiba-tiba ditendang hingga terbalik. Suara dingin yang menusuk tulang terdengar. Cukup. Kemudian, lenganku tiba-tiba terasa sakit. Sebelum aku sempat bereaksi, aku sudah ditarik keluar. Di koridor yang remang-remang, Bai Ningbing menekanku dengan keras ke dinding. Tatapannya penuh benci dan dingin. Fang Yuan, apa kamu serendah ini merendahkan dirimu sendiri? Punggungku menyentuh marmer dingin. Seluruh tubuhku gemetar. Setelah beberapa saat, aku memalingkan muka. Seharusnya kamu tidak membelaku. Kamu membantuku seperti ini. Apa ibumu bisa tenang di alam sana? Kata-kataku benar-benar membuatnya murka. Dia mendorongku dengan keras. Membelamu? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku menarikmu keluar untuk membicarakan sebuah kesepakatan. Bukankah kamu sangat butuh uang? Malam ini kamu berjaga di depan pintu kamarku semalaman. Aku akan memberimu uang. Hari-hari berikutnya, kamu ikuti saja aku. Aku jamin uang yang kuberikan lebih banyak daripada yang kamu dapatkan dari menemani orang minum. Setelah selesai bicara, tanpa menungguku menolak, dia mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya ke wajahku. Wajahku terhantam. Pipiku langsung berdarah. Aku tahu dia mengajukan permintaan seperti ini hanya untuk membalas dendam padaku. Dan dia memang berhasil. Malam itu aku berjaga di luar pintu dan mendengar suara mesra dia dan Xiao Chosheng. Aku seperti mayat hidup. Bahkan tidak sadar air mata membasahi wajahku. Hingga fajar, Bai Ningbing baru membuka pintu. Menatapku dengan dingin. Bersihkan kamar ini. Aku melihat medan perang yang penuh dengan barang-barang. Hatiku bergetar hebat. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dalam diam. Xiao Chosheng keluar dari kamar mandi dengan punggung penuh bekas cakaran. Dia tertegun melihat pemandangan ini, lalu memegang tangan Bai Ningbing dan menasihatinya. Ningbing, semuanya sudah berlalu. Lepaskan saja Fang Yuan. Bai Ningbing tersenyum tipis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Dia butuh uang. Aku memberinya uang untuk bekerja padaku. Transaksi yang adil. Apa maksudmu? Dengan melepaskannya. Setelah berkata, dia melunakkan suaranya. Tenang saja. Sebelum pernikahan, aku akan membuatnya menghilang selamanya. Beberapa hari berikutnya, kemanapun Bai Ningbing dan Xiao Chosheng pergi, mereka selalu membawaku. Jika ada yang menawarinya minum, dia akan menyuruhku menggantikannya. Hingga aku pusing dan mabuk. Muntah berkali-kali pun dia tidak menghentikannya. Saat makan malam, dia menyuruhku melayani Xiao Chosheng seperti pelayan, mengupaskan kulit udang dan membersihkan tangannya. Bahkan ke toilet pun aku harus menemaninya. Dan dia, di depan semua orang, kepada Xiao Chosheng, sangat memanjakannya. Setiap kali acara selesai, dia akan, tanpa ekspresi, mengambil segepok uang dari mobil dan melemparkannya dengan kasar ke tubuhku. Ambil. Ini upahmu hari ini. Menghadapi penghinaannya, aku tidak pernah bereaksi. Hanya membungkuk dalam diam, memungut uang yang kotor, dan menyimpannya dengan hati-hati ke dalam tasku. Ya, aku butuh uang. Setelah uangnya terkumpul, aku bisa menghilang selamanya dari dunianya. Setelah pemakaman langit, bahkan sepotong tulang atau daging pun tidak akan tersisa. Di dunia ini, seolah-olah tidak pernah ada orang bernama Fang Yuan. Di hari ulang tahun Xiao Chosheng, Bai Ningbing mengadakan pesta ulang tahun yang megah untuknya. Perhatiannya pada Xiao Chosheng bisa dilihat oleh semua orang. Dekorasi pesta, semuanya sesuai dengan selera Xiao Chosheng. Kudengar hanya untuk bunga mawar di seluruh tempat. Menghabiskan 1 juta kuntum. Pakaian yang dikenakan Xiao Chosheng hari itu adalah pakaian yang dulu dirancang oleh Ibu Bai Ningbing untuk calon menantunya. Secara pribadi, keduanya bergandengan tangan saat masuk. Begitu muncul, mereka langsung menang menjadi pusat perhatian. Bai Ningbing masih secantik dan mempesona seperti dulu. Auranya luar biasa. Hanya saja orang yang berdiri di sampingnya sekarang bukan lagi aku. Tanpa sadar di mataku, terbayang kembali adegan pertunangan kami dulu. Waktu itu juga begitu megah dan besar. Keluarga dan teman-teman kami semua menyaksikan cintanya yang mendalam padaku. Kami bergandengan tangan, berpikir bahwa kami akan segera memasuki gerbang kebahagiaan.
Dia mengeluarkan cincin warisan keluarga dan memasangkannya di jariku. Katanya, setelah memakai cincinnya, mulai saat itu, aku adalah miliknya. Kita tidak akan pernah berpisah. Suara bisik-bisik yang tiba-tiba terdengar di telingaku, membuyarkan lamunanku. Kalian bilang, apa yang sebenarnya dipikirkan Fang Yuan itu? Berteman sejak kecil dengan Bai Ningbing. Bai Ningbing hampir memanjakannya setengah mati. Seperti barang berharga yang takut meleleh di mulut. Tapi dia malah menabrak ibu orang itu sampai mati. Benar. Dulu, seluruh kota tahu betapa Bai Ningbing mencintainya. Benar-benar tidak tahu kenapa dia senekat itu. Kalau bukan karena kejadian itu, mungkin sekarang anak mereka sudah masuk SD. Jangan dipikirkan. Memangnya kamu bisa mengerti pikiran pria berhati ular seperti itu? Sekarang dia jatuh seperti ini. Memang pantas. Benar, pria seperti dia memang seharusnya mati. Mendengar kutukan di telingaku, wajahku tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sesuai keinginan mereka, aku akan segera mati. Pesta berakhir. Bai Ningbing masih berpamitan dengan para tamu. Aku dan Xiao Kuxiang berada di tepi danau dekat pintu masuk, menunggunya keluar. Ini adalah pertama kalinya kami berdua saja sejak aku keluar dari penjara. Xiao Kuxiang terdiam lama sebelum akhirnya bicara. Fang Yuan, tahukah kamu? Sebenarnya aku selalu sangat mencintai Ningbing. Bahkan sebelum kamu bersamanya, aku sudah menyukainya. Waktu itu kalian saling mencintai. Aku sudah merelakannya dan bersiap untuk mendoakan kalian. Tapi kenapa kamu mengkhianati Ningbing? Tahukah kamu betapa menderitanya Ningbing selama ini? Aku sudah susah payah menenangkannya. Kenapa kamu harus muncul saat ini di hadapan kami? Mengacaukan hatinya melihat orang di hadapanku. Aku tidak pernah menyangka sahabat terbaik yang menemaniku selama ini ternyata diam-diam menyukai kekasihku. Tapi sekarang aku muncul kembali. Tidak pernah terpikir untuk mengganggu hidup mereka. Seseorang yang membunuh ibunya, seseorang yang akan mati, ditakdirkan untuk tidak bisa merebut apapun. Kuxiang, aku akan segera pergi. Xiao Kuxiang menatapku dengan dingin. Kilatan di matanya. Jelas tidak mempercayai kata-kataku. Tiba-tiba dia melepas cincin di tangannya dan melemparkannya dengan keras ke dalam danau. Fang Yuan, kamu melemparkan cincinku ke dalam air. Seharusnya kamu membantuku mengambilnya kembali. Kan tanda tanya. Bersamaan dengan selesainya kalimat itu, sosok Bai Ningbing muncul dan berhenti. Dia mencengkeram tanganku dengan marah. Matanya berkilat marah. Fang Yuan, apa kamu tidak bisa diam sebentar saja? Cincin yang kuberikan pada Kuxiang, apa urusannya denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba membuangnya? Aku menatap lurus ke matanya. Di dalam matanya yang marah, sepertinya ada sedikit harapan. Apakah dia berharap aku membuang cincin Xiao Kuxiang? Karena cemburu, hatiku terasa pahit. Aku memaksakan diri untuk tersenyum. Kenapa aku harus membuang cincin yang tidak penting? Bagiku, cincin itu tidak lebih penting dari segepok uang yang kamu berikan. Mata Bai Ningbing seketika menjadi dingin dan tak berperasaan. Dia mendorongku dengan keras ke dalam danau. Terdengar suara blur. Disusul oleh teriakanku. Tapi dia sudah berbalik dan tidak menatapku lagi. Tak peduli cara apapun yang kamu gunakan, kamu harus mengambil kembali cincin itu untukku. Selesai bicara, dia menarik Xiao Kuxiang dan pergi tanpa ragu. Saat itu musim dingin. Baru saja turun salju. Cuacanya sangat dingin. Di permukaan danau ada beberapa bongkahan es. Hanya melihatnya saja sudah membuat orang menggigil kedinginan. Aku berendam di dalam danau. Air danau yang sedingin es membuat seluruh tubuhku hampir membeku. Lumpur di dasar danau menyembunyikan berbagai macam pecahan tajam. Menusuk telapak kakiku hingga berdarah. Aku menggigit bibirku dan menyelam berulang kali. Lalu muncul kembali ke permukaan berulang kali. Begitulah, aku mencari di danau secara mekanis sepanjang malam. Hingga darah mewarnai sebagian besar permukaan danau. Akhirnya aku menemukan cincin itu di dasar danau. Saat aku, dengan tubuh penuh luka dan sangat menyedihkan, muncul di hadapan Bai Ningbing. Dia mengerutkan keningnya. Dengan wajah dingin, dia mengeluarkan sejepok uang dari sakunya dan melemparkannya lagi tanpa ampun di hadapanku. Seperti setiap kali sebelumnya,
Aku mengambil uang itu dan pergi dalam diam. Beberapa hari berikutnya, Bai Ningbing anehnya tidak mencari masalah denganku. Hingga hari ini, saat aku kembali dari luar. Begitu turun dari mobil, aku melihat rumah keluarga Bai. Seluruh vilanya diselimuti asap tebal. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di hatiku. Bai Ningbing dalam bahaya. Pikiran seperti itu hanya terlintas sesaat di benakku. Aku langsung bergegas menuju api. Bai Ningbing selalu menyukai ketenangan. Jadi para pelayan di rumah hanya akan datang untuk bersih-bersih saat dia tidak ada. Beberapa hari ini, dia tinggal di rumah. Jadi selain dia, di seluruh kediaman Bai, tidak akan ada orang lain. Karena aku sangat akrab dengan kediaman Bai. Aku dengan cepat menemukan Bai Ningbing yang pingsan di kamar tidur. Api menyebar dengan sangat cepat. Dia pasti sedang istirahat setelah minum obat tidur. Sehingga dia terjebak di dalam api tanpa sadar. Dan pingsan karena asap. Aku dengan susah payah mengangkat seluruh tubuhnya ke pundakku. Dan dengan susah payah bergerak menuju pintu. Api semakin membesar. Hampir memutus seluruh jalan keluar. Saat aku berpikir, balok atap yang terbakar tiba-tiba jatuh. Tanpa sempat berpikir, aku melindungi tubuh Bai Ningbing dengan tubuhku. Punggungku langsung tertimpa kayu panas itu. Aku kesakitan hingga hampir pingsan. Melihat Bai Ningbing yang terlelap di bahuku, hatiku dipenuhi tekad yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku harus menyelamatkan Bai Ningbing, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Dengan tekad mati seperti itu, aku benar-benar berhasil menyelamatkannya dari kebakaran. Kami berdua terbaring di halaman rumput. Aku berusaha keras menghirup udara segar. Seluruh tubuhku sudah penuh luka. Saat melihat Xiao Tuseng berlari kencang mendekat, aku menguatkan sisa tenagaku dan mendorong Bai Ningbing ke pelukan Xiao Chuosheng. Kalau dia sudah sadar, bilang saja kamu yang menyelamatkannya. Xiao Chuosheng tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Dia memanggilku yang hendak pergi dan bertanya sekali lagi, katakan padaku, apakah Bibi Bai benar-benar kamu bunuh dengan sengaja? Aku berdiri dengan terhaung. Mendengar pertanyaan itu, tubuhku menegang. Setelah lama, aku baru menjawab, ya. Selesai bicara, aku bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Beberapa hari berikutnya, Xiao Chuosheng merawat Bai Ningbing dengan penuh perhati-hatian. Dan dia, setelah mengetahui bahwa Xiao Chuosheng yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya, menjadi lebih baik padanya hingga membuat orang iri. Hampir semua permintaannya dipenuhi. Interaksi mereka pun menjadi lebih sering. Aku yang berjaga di luar kamar bisa dengan jelas mendengar kemesraan mereka berdua dan kata-kata manis yang dia ucapkan padanya. Aku berpikir, mungkin sekarang Bai Ningbing sudah benar-benar jatuh cinta pada Xiao Chuosheng. Itu bagus juga. Dia sudah seharusnya mencari kebahagiaannya sendiri. Sementara, aku seperti tikus di selokan, mengintip kebahagiaan orang lain dengan suram. Luka di punggungku masih terasa sakit. Aku hanya bisa mengobatinya sendiri secara diam-diam saat tidak ada orang. Hari ini, seperti biasa, aku bersembunyi di kamar kecilku, melepas bajuku dan hendak mengoleskan obat. Tiba-tiba pintu kamarku didorong terbuka. Yang datang ternyata Bai Ningbing. Pandangannya jatuh pada luka mengerikan di punggungku. Seketika matanya memerah. Lalu dia berjalan selangkah demi selangkah ke arahku. Luka bakar ini, kenapa? Orang yang menyelamatkanku hari itu. Apakah itu kamu? Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba muncul di sini. Aku langsung melompat karena refleks. Lalu segera memakai bajuku kembali. Melihat mata Bai Ningbing yang hancur, aku hampir saja mengatakan yang sebenarnya. Tapi akal saatku segera kembali. Aku menahan diri dan memaksakan senyum tak senonoh. Menyelamatkanmu? Apa yang kamu bicarakan? Luka ini kudapat saat aku di penjara berebut wanita dengan pria lain. Pria-pria di penjara sangat buas. Wanita-wanita itu berebut untuk bersamaku. Mereka tidak suka. Jadi mereka hanya bisa menggunakan cara ini untuk menghadapiku. Wajah Bai Ningbing membiru karena marah mendengar kata-kataku. Rasa iba di matanya menghilang. Dia mencekik leherku dengan marah, seolah ingin mencekiku sampai mati. Fang Yuan, kamu tidak punya hati. Apa kamu begitu haus akan sensasi? Apa aku tidak pernah memuaskanmu? Dulu,
Perasaan kita itu apa artinya? Aku tercekik dan batuk-batuk. Tapi begitu dia melepaskan tangannya, aku malah tertawa terbahak-bahak. Apa artinya? Artinya kamu setia. Artinya kamu bodoh. Bai Ningding, aku sungguh-sungguh ingin menikah denganmu. Tapi mencintai satu orang seumur hidup itu terlalu sulit. Sebenarnya orang-orang di luar sana itu hanya untuk bersenang-senang. Kalau bukan, karena ibumu memergokiku macam-macam. Dan aku terpaksa menabraknya sampai mati. Kita tidak akan menjadi seperti sekarang. Lagi pula, mereka semua tidak bisa menandingi kebaikanmu padaku. Benar, kan tanda tanya. Wajah Bai Ningding pucat pasi. Jelas dia sangat marah. Dia melepaskan tangannya dengan jijik. Suaranya tidak lagi mengandung perasaan. Fang Yuan, kamu membuatku muak. Mencintaimu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Setelah kalimat itu selesai, dia tidak menatapku lagi dan pergi dengan marah sambil membanting pintu. Akhirnya hanya ada aku sendirian di kamar. Aku bersandar lemah di sudut tempat tidur dan perlahan duduk. Bukankah ini yang kuinginkan? Membuatnya benar-benar membenciku. Tidak pernah mengingatku lagi. Tapi kenapa hatiku begitu sakit? Sakit sekali. Seolah-olah ada yang membelah hatiku dengan pisau, lalu menaburkan garam di atas lukanya. Aku hanya bisa menghibur diriku dalam hati. Ini akan segera berlalu. Setelah memakai baju dan keluar, Xiao Chusheng memintaku untuk menyetir mobil, menemaninya membeli beberapa barang. Keluarga Bai jelas punya supir. Aku tidak tahu kenapa dia bersikeras memintaku yang menyetir. Tapi aku tidak banyak bertanya. Baru saja menyalakan mobil. Xiao Chusheng yang tadi berada di samping entah kapan tiba-tiba sudah berada di depan mobil. Terjatuh di tanah dengan tubuh berlumuran darah. Aku benar-benar terpaku. Mobil baru saja dinyalakan. Belum bergerak sama sekali. Kalaupun menabraknya, tidak akan separah ini. Lalu dari mana datangnya darah di tubuhnya? Tapi sebelum aku sempat berpikir jernih, Bai Ningbing sudah bergegas datang. Dia segera membantu Xiao Chusheng berdiri. Suaranya penuh kecemasan. Chusheng, bagaimana keadaanmu? Xiao Chusheng bersandar lemah di pelukannya. Tatapannya jatuh padaku dengan penuh iba. Ningbing, jangan salahkan Fang Yuan. Dia pasti tidak sengaja menabrakku. Selesai bicara, dia tiba-tiba memuntahkan darah. Warna merah cerah itu dengan keras menusuk mata Bai Ningbing. Dia mengangkat kepala dan menatapku dengan dingin. Tanpa sadar, terbayang kembali adegan ibunya ditabrak mobil hingga tewas. Saat itu, dia benar-benar kehilangan kendali. Fang Yuan, kamu benar-benar tidak bisa berubah. Chusheng memergokimu macam-macam dengan siapa lagi? Sampai kamu berbuat seperti ini padanya. Dia menggertakkan giginya dan membantu Xiao Chusheng masuk ke mobil. Lalu duduk di kursi pengemudi. Seiring dengan deru mesin yang menyala, mata Bai Ningbing menjadi semakin merah. Dia menatapku. Gambaran kematian ibunya dan Xiao Chusheng yang muntah darah terus-menerus berputar, seperti jaring yang menjeratnya. Tiba-tiba hatinya seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Sakitnya hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Tapi gambaran itu dan sosok Xiao Chusheng muncul sekali lagi. Dia akhirnya menenangkan diri, menginjak pedal gas dan langsung menabrakku. Brak! Seiring dengan suara rem yang memekakkan telinga, seluruh tubuhku terlempar ke udara. Selama beberapa detik melayang di udara, duniaku menjadi kacau balau. Saat tubuhku jatuh ke tanah, aku seperti mendengar suara tulangku yang patah. Kemudian, aku benar-benar kehilangan kesadaran. Aku seperti bermimpi. Dalam mimpi, aku kembali ke saat aku dan Bai Ningbing masih saling mencintai. Waktu itu, aku baru dapat SIM. Belum mahir menyetir. Bai Ningbing duduk di sampingku, mengajariku dengan sabar. Jangan takut, Fang Yuan. Nyetir saja dengan berani. Aku ada di sampingmu menemanimu. Tapi tiba-tiba adegan berubah. Orang di sampingku tiba-tiba menghilang, digantikan oleh matanya yang memerah. Dengan marah menginjak pedal gas dan menabrakku. Aku terbangun dari mimpi. Dahiku penuh keringat. Punggungku juga basah. Saat sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Dadaku sakit sekali. Saat perawat datang untuk menyuntik, aku baru tahu beberapa tulang rusukku patah. Selama di rumah sakit, Bai Ningbing tidak pernah menjengukku. Sejak awal, aku tidak berharap
dia akan datang. Lagi pula, sekarang dia begitu membenciku. Saat aku keluar dari rumah sakit, Bai Ningbing sudah sibuk mempersiapkan pernikahan dengan Xiao Chuxiang. Dia memintaku untuk terlibat dalam seluruh prosesnya. Karena dia ingin aku melihat dengan mata kepala sendiri dia menikahi pria lain. Melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana semua yang seharusnya menjadi milikku diberikan kepada orang lain. Aku tidak menolak. Aku dengan patuh mengikuti di belakangnya, dan Xiao Chuxiang melihatnya memilihkan gaun untuk Xiao Chuxiang, mengambil foto pernikahan dengan Xiao Chuxiang, dan menentukan lokasi pernikahan dengan Xiao Chuxiang. Jalan ini pernah kulalui sekali. Sekarang lalunya lagi. Tapi pemeran utamanya sudah berganti. Di hari peringatan kematian Ibu Bai Ningbing, aku membeli bunga pagi-pagi sekali untuk berziarah. Aku duduk di samping nisan, menyandarkan kepalaku di nisan, berbicara pada wajah yang ramah dan lembut di foto itu. Aku berbicara sendiri. Bibi, apa kabarmu di sana? Apakah kamu kesepian? Masih ingatkah saat Bibi masih hidup? Bibi paling menyukaiku? Bibi bilang aku seperti anak Bibi sendiri. Sebenarnya di hatiku, Bibi juga seperti ibuku sendiri. Jangan takut, sebentar lagi aku akan menemanimu. Sebenarnya sebelum Ibu Bai meninggal, hubungan kami sangat dekat. Aku yang kehilangan ibu sejak dini, mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang hilang darinya. Seharusnya, kami akan segera menjadi keluarga sungguhan. Hanya saja takdir berkata lain. Kami memang kurang berjodoh. Saat melamun, tiba-tiba terdengar suara yang akrab. Aku mengangkat kepala dan baru menyadari bahwa Bai Ningbing dan Ayah Bai datang bersama untuk berziarah. Melihat kedatanganku, wajah Ayah Bai langsung berubah. Anak kurang ajar. Siapa yang menyuruhmu datang? Beraninya kamu masih datang. Selesai bicara, dia langsung maju dan mendorongku dengan keras. Aku baru saja mengalami kecelakaan. Dorongan itu membuatku tidak bisa bangun. Seluruh tubuhku terhempas ke nisan. Kepalaku juga terbentur hingga terluka. Darah mengalir di pipiku. Aku menutupi lukaku, tapi tidak berkata apa-apa. Kemarahan Ayah Bai tidak mereda. Meski aku terluka, makiannya keluar satu persatu. Pembunuh. Kamu tidak pantas ada di sini. Orang yang paling pantas mati itu kamu. Apa salah keluarga Bai padamu? Padahal dia sangat mencintaimu. Ibunya juga memanjakanmu seperti anak kandungnya. Kenapa kamu menabraknya sampai mati? Di akhir makiannya, suaranya tercekat. Hampir menangis terseduh-seduh. Wajahku pucat pasi. Tapi aku tetap diam berjongkok di tanah, tanpa berkata apa-apa. Bai Ningbing di sampingku menatapku dengan dingin. Mengingat aku baru saja mengalami patah tulang rusuk akibat ditabraknya. Dia akhirnya tidak tahan dan membelahku. Jangan mengotori makam ibuku di sini. Pergi ke mobil dan tunggu aku. Aku berdiri dan berjalan terhuyung-huyung keluar. Baru saat itulah Ayah Bai tahu bahwa selama ini Bai Ningbing selalu membawaku bersamanya. Wajahnya menjadi muram. Alisnya berkerut. Ningbing, jawab jujur. Apa kamu masih mencintai pria ini? Bai Ningbing memalingkan muka, tidak menatapnya. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Tidak, aku sudah tidak mencintainya lagi. Perasaanku padanya sekarang hanya benci. Tidak ada yang lain. Sosok tinggi Ayah Bai untuk pertama kalinya terlihat sedikit rapuh. Dia menatap Bai Ningbing dengan rambutnya yang sudah memutih. Matanya menunjukkan ketuaan. Kamu adalah putriku? Bagaimana mungkin kamu bisa menyembunyikannya dariku? Ningbing, Fang Yuan adalah pembunuh ibumu. Sekalipun kamu sangat mencintainya, kalian tidak mungkin bersama. Bagaimana bisa kamu mencintai pembunuh ibumu? Bagaimana ibumu bisa tenang di alam sana? 742 jika melihat ini. Kata-katanya membuat Bai Ningbing membeku. Selama ini, dia terus membohongi dirinya sendiri. Bahwa dia hanya membenci Fang Yuan. Membawanya tetap di sisinya. Hanya untuk membalas dendam padaku. Tapi dia tahu. Itu hanyalah cara untuk menipu dirinya sendiri. Setelah terdiam lama, dia akhirnya berkata, Ayah, tenang saja. Aku akan segera menikah dengan Chuxiang dan Fang Yuan. Aku akan menyuruhnya pergi. Dan tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu dan aku. Beberapa hari terakhir sebelum pernikahan,
Bai Ningbing tidak lagi menyiksaku dengan cara apapun. Sebaliknya, dia mengantarku pergi dengan mobil sendirian. Kami datang ke tempat. Kami dulu pernah berkencan. Jembatan Liangxin. Dulu saat kami datang ke sini, kakinya terkilir di tengah jalan. Aku yang menggendongnya sampai ke atas jembatan. Lalu, kami berdua menggantungkan gembok cinta yang melambangkan kebersamaan selamanya. Hanya saja, kali ini, kekasih yang paling dekat denganku telah berubah. Bai Ningbing mencari cukup lama, baru menemukan lokasi gembok cinta kami. Dia mengeluarkan gunting dan memotong gembok itu dalam diam. Lalu melemparkan gembok itu ke dalam danau tanpa ragu. Kemudian, dia membawaku ke kuil Hanshan di luar kota, melepas pita harapan yang kami ikat bersama. Harapan yang kami tulis di pita merah itu masih jelas teringat. Ningbing dan Fang Yuan akan bersama selamanya. Tapi sekejap mata, pita merah itu tertiup angin ke dasar tebing dan tidak terlihat lagi. Selanjutnya kami juga pergi ke pantai tempat kami jadian. Pergi ke taman tempat kami dulu menanam pohon harapan bersama. Aku tahu, dia sedang menghapus jejak-jejak cinta kami sedikit demi sedikit. Dia dan aku sama-sama memutuskan untuk menyingkirkan satu sama lain dari hidup kami. Setelah mengunjungi semua tempat yang harus dikunjungi, Bai Ningbing bersandar di pintu mobil dan merokok beberapa batang. Dia merokok dengan sangat rakus. Setelah puntung rokok berserakan di tanah, dia mengeluarkan selembar cek dari sakunya dan memberikannya padaku. Uang di dalamnya cukup untuk mengganti rugi anggur yang kamu pecahkan di klub. Sisanya, gunakan untuk membeli tiket pesawat. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Jangan beritahu aku kemana kamu pergi. Jangan sampai aku menemukanmu. Telapak tanganku terluka oleh kukuku sendiri hingga berdarah. Jantungku serasa diremas dengan keras. Hampir tidak bisa bernapas. Setelah lama, aku baru menerima cek itu. Aku berkata dengan datar, "Baik, Kami mengangkat kepala. Tatapan kami bertemu tanpa sengaja. Hampir bersamaan kami berkata, "Fang Yuan, sampai tidak bertemu lagi." Bai Ningbing, sampai tidak bertemu lagi. Bai Ningbing menunduk, tidak menatapku lagi. Berbalik dan pergi dengan tegas. Aku menatap punggungnya dalam diam. Perlahan-lahan menghilang. Lalu aku berjalan ke arah yang berlawanan. 3 hari sebelum pernikahan, aku melunasi semua biaya pemakaman langit. Dan di hari yang sama, berita pernikahan Bai Ningbing dan Xiao Chuosheng menjadi berita utama di semua media. Pernikahan Bai Ningbing dan Xiao Chuosheng akan diadakan di tepi pantai. Semua orang kaya di kota akan hadir. Para selebriti juga serempak mengucapkan selamat di Weibo. Berita ini menjadi trending selama belasan jam. 2 hari sebelum pernikahan, aku memesan tiket pesawat ke Tibet. Hari itu, untuk merayakannya lebih awal, Bai Ningbing menghabiskan puluhan juta untuk menyalakan kembang api besar di seluruh kota. Di bawah langit yang penuh kembang api indah, semua orang mengucapkan selamat atas pernikahan dia dan Xiao Chuosheng. Semoga langgeng dan bahagia selamanya. 1 hari sebelum pernikahan, aku menyiapkan sebuah kotak. Lalu dengan satu api, aku membakar semua isinya hingga habis. Di dalamnya ada hadiah-hadiah yang pernah Bai Ningbing berikan padaku. Saksi dari semua kenangan kami. Juga harta paling berharga bagiku di penjara. Tapi sekarang aku akan segera mati. Menyimpan barang-barang ini tidak ada artinya lagi. Xiao Chuosheng yang sangat dicintainya akan bergandengan tangan dengannya menuju pelaminan. Aku pikir dia akan bahagia. Mereka akan punya beberapa anak. Akan melewati setiap hari dengan manis. Seolah-olah seperti yang kami janjikan saat kami masih bersama. Api menari-nari di hadapanku, mengubah semua kenangan cinta kami menjadi kepingan. Perlahan-lahan menghilang bersama api. Malam itu di restoran, Xiao Chuosheng melihat Bai Ningbing yang tidak fokus, merasa sedikit tidak tenang. "Ningbing, apa kamu masih memikirkan Fang Yuan?" Bai Ningbing tersadar, menggenggam tangannya. "Tidak, Chuosheng, aku sudah benar-benar melupakannya. Tenang saja. Mulai sekarang, aku akan mencintaimu dengan baik. Mulai sekarang, kamulah orang yang paling penting dalam hidupku." Xiao Chuosheng akhirnya tersenyum puas. Setelah selesai makan, mereka berencana pulang untuk mempersiapkan pernikahan besok. Tapi saat keluar,
Lampu gantung di atas tiba-tiba jatuh, tepat mengenai kepala Xiao Zuoxiang. Darah langsung menyembur keluar. Dia langsung pingsan di tempat. Wajah Bei Ningbing langsung berubah, membawanya bergegas ke rumah sakit dan memasukkannya ke ruang gawat darurat. Dokter berkata, dia mengalami pendarahan hebat dan harus segera ditransfusi. Tapi stok darah RH negatif di bank darah menipis. Sekarang harus ada seseorang yang mendonorkan cukup banyak darah untuk menyelamatkan nyawanya. Bei Ningbing panik, langsung memerintahkan asistennya untuk mencari ke seluruh kota. Harus segera ditemukan orang dengan golongan darah yang cocok dengan Xiao Zuoxiang untuk mendonorkan darahnya. Asistennya segera mencari dan akhirnya menemukan nama di bank darah, Fang Yuan. Dia bergegas menghampiri Bei Ningbing. Tuan Bai, hanya ada satu orang yang golongan darahnya cocok dengan Tuan Xiao. Tapi dia, sebelum selesai bicara, Bei Ningbing langsung memotong. Aku tidak peduli siapa. Zuoxiang harus diselamatkan. Bahkan jika harus menguras darah orang itu. Dengan cara apapun. Mengerti? Asistennya tidak berkata apa-apa lagi. Segera mengatur orang untuk membawaku ke rumah sakit. Jadi, saat aku sedang memegang tiket dan bersiap ke bandara, tiba-tiba aku dibawa ke rumah sakit dan didorong masuk ke ruang donor darah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Perawat tidak bisa melakukan apa-apa. Terpaksa memanggil asisten Bei Ningbing. Melihatku, wajah asisten itu hanya menunjukkan rasa jijik. Dia sudah bertahun-tahun bekerja untuk Bei Ningbing. Tahu semua yang terjadi selama ini. Jadi dia tidak punya perasaan baik sedikit pun padaku. Tuan Fang, Anda dibawa ke sini atas perintah Tuan Bai. Tuan Xiao mengalami kecelakaan dan pendarahan hebat. Hanya golongan darah Anda yang cocok dengannya. Tuan Bai bilang, selama bisa menyelamatkan Tuan Xiao, bahkan jika harus menguras darah Anda, tidak apa-apa. Di sini sudah dijaga oleh orang-orang kami. Sebaiknya Anda jangan meronta. Lagi pula, Anda memang berutang nyawa pada Tuan Bai. Bukan tanda tanya. Seiring dengan selesainya kalimat itu, aku membeku. Perlawananku semakin melemah. Benar, aku memang berutang nyawa pada Bei Ningbing. Dan tidak peduli mendonorkan darah atau tidak. Cepat atau lambat aku akan mati. Hanya masalah waktu saja. Memikirkan ini, aku benar-benar berhenti meronta. Jarum suntik ditusukkan dengan keras ke pembuluh darahku. Aku melihat darahku mengalir sedikit demi sedikit. Wajahku semakin pucat. 400 ml, 600 ml, 800 ml, 1, 0 ml. Semakin banyak darah yang diambil. Terdengar suara alarm dari alat di sampingku. Pandanganku perlahan menjadi kabur. Aku menutup mata dengan lemah. Merasakan nyawaku perlahan menghilang bersama darahku. Bei Ningbing, kali ini benar-benar selamat tinggal. Suara alarm semakin kencang. Hingga akhirnya menjadi garis lurus. Perawat melihatnya dan segera mencabut jarum suntik. Berlari kecil keluar koridor. Darahnya sudah habis dikuras. Dia sudah tidak bernapas lagi. Asisten yang berdiri di depan pintu ruang donor darah mendengar teriakan perawat, seperti disambar petir. Langsung bergegas masuk. Tatapan asisten itu jatuh pada wajahku yang pucat. Wajah yang dulu tampan itu kini tidak berwarna sama sekali. Seperti patung es yang dingin. Jarum suntik masih tertancap di pergelangan tanganku. Darah sudah tidak mengalir lagi. Di layar monitor, garis lurus itu begitu menusuk mata dan membuat hati bergetar. Fang Yuan mati. Asisten itu bergumam, seolah tidak percaya dengan kenyataan di hadapannya. Meskipun dia bukan pendukungku, bahkan sangat membenciku. Tapi saat ini di hatinya muncul perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan. Dia tahu aku mengkhianati Bei Ningbing. Tahu aku dianggap sebagai orang yang tidak bermoral. Tapi selama ini, perasaan Bei Ningbing padaku. Asisten itu melihat semuanya. Siksaan cinta dan benci itu. Rasa sakit yang tidak bisa dilepaskan itu. Dia lebih tahu dari siapapun. Sekarang aku mati begitu saja. Apa reaksi Bei Ningbing jika dia tahu? Pikiran asisten itu kacau balau. Dia tanpa sadar berteriak pada perawat. Cepat selamatkan dia. Bagaimanapun caranya. Selamatkan dia. Perawat itu menggelengkan kepala dengan berat. Sudah tidak bernapas lagi.
Dia sendiri menderita kanker. Diambil darah sebanyak ini. Tidak bisa diselamatkan lagi. Kanker? Asisten itu tertegun. Dia tidak pernah mendengar Fang Yuan menderita kanker. Bagaimana bisa Fang Yuan menderita kanker? Dia kan baru saja keluar dari penjara. Bagaimana bisa? Tepat pada saat itu, dari ujung koridor terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Bai Ningbing berjalan cepat ke arah sini.